Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lalu mereka apabila dipanggil, dicela, dilecehkan atau mungkin diburukkan oleh orang-orang jahil, respon sikap mereka qalu salama, tetap berucap, berkomentar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ayah bunda, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk masih ruku' dan sujud dalam salat berjamaah, dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Kita niatkan i'tikaf yang mudah-mudahan semoga segala amal yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan salawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, di mana pada pertemuan kita di awal dulu kita sudah membahas bahwa tujuan dari puasa itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Turunan dari takwa itu adalah sikap batin yang disebut dengan wara', yaitu kehati-hatian di dalam hidup. Lalu setelahnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan sifat yang dinamakan dengan tawadhu. Jadi setelah wara', orang yang berpuasa itu akan menjadi atau dilatih dirinya untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Ya, ini yang akan ia dapatkan. Lalu apa tawadhu itu? At-tawadhu'u sifatun min sifatil mu'minin.
Tawadu itu adalah satu sifat di antara sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63. Apa kata Allah? Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, yang tampil beraktivitas ia hauna, dalam keadaan tawadhu, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, lalu mereka apabila dipanggil, dicela, dilecehkan atau mungkin diburukkan oleh orang-orang jahil, respon sikap mereka qalu salama, tetap berucap, berkomentar yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pembuka kaji kita, bahwa rupanya orang-orang yang tawadhu itu mereka berjalan di muka bumi ini dengan hauna, lalu ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, selalu balasannya adalah baik. Jadi inilah sifat ibadur rahman. Mengapa demikian? Karena biasanya kita membalas dengan kebaikan itu menunjukkan apa yang ada di dalam, itulah nanti yang keluar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita isi teko dengan kopi, pas kita tuangkan ke gelas, apakah yang akan keluar, susu atau bandrek? Kopi. Apabila isi dari teko itu adalah air putih yang kita tuangkan ke gelas, yang akan keluar hanyalah air putih. Ya, tak mungkin isi tekonya air putih tetapi yang keluar adalah teh taluh. Itu tak mungkin. Jadi apa yang kita isi Bapak Ibu ke dalam ruang jiwa kita, itulah nanti yang akan keluar. Jadi ketika kita dihina oleh orang lain, ketika kita dilecehkan oleh orang lain, ketika kita direndahkan oleh orang lain, respon orang-orang yang tawadhu ibadur rahman tadi tetap memberikan balasan yang baik. Nah, inilah yang harus kita latih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang barangkali mungkin hati kita sakit. Nah, jadi saya pernah waktu itu sore-sore macet di Simpang 4 Panam. Bapak Ibu tahu di daerah Simpang 4 Panam? Ya. Kita kalau terus dari Subrantas ke Bangkinan, ke kanan Garuda Sakti, ke kiri ke arah Kubang. Jadi kalau sore sebelum ada dulu lampu merah, itu rebutan itu Bapak Ibu. Ya, saya pun waktu itu naik mobil dengan istri dengan anak, ya, dari Subrantas belok ke Garuda Sakti. Tiba-tiba datang anak bujang tanggung Bapak Ibu, bawa motor, suara knalpotnya memekakkan telinga. Dia ya apa istilahnya, ugal-ugalan. Karena dia ugal-ugalan itu tentu saya kaget, terkejut, dia terkejut sampai hampir terjadi tabrakan. Nah, ketika dia hampir menabrak saya, waktu itu dia marah. Tiba-tiba keluar dari mulutnya, ya, maaf cakap, becarut dia Pak. Ya, dipecarutkannya saya. Ya, ditambahnya pula dengan kalimat binatang berkaki 4 itu. Sudah dipercarutkannya saya,
Itu katanya. Memanglah waktu itu orang lagi macet Bapak Ibu. Lalu pada saat itu saya bersiap turun, ya, mau saya tampar anak ini rasanya. Kemudian sedikit ditinju mulutnya itu, biar agak berdarah sedikit kan. Sedikit aja, kasih pelajaran, biar tahu pula dia ustadznya ini pandai pula karate sedikit kan. Jadi orang lagi macet Pak, saya tak peduli lagi. Saya berhentikan mobil, rencana memang saya lampai sedikit. Ya anak nih, pas saya turun, apa yang terjadi? Kata istri saya, bang inge awak ustad kecil. Tak jadi saya turun Bapak Ibu. Iyo pulo nanti pas orang lagi macet semua yang pakai klakson, ya saya berhentikan aja mobil tuh di tengah jalan, mau saya pijak anak nih rasanya. Ya, tapi pas sudah turun dah buka mobil, kata istri di sebelah, inge bang awak ustad. Ya Allah, iyo pulo nanti viral masuk media sosial seorang ustad menganiaya seorang anak bujang tanggung. Jadi setelah itu saya masuk mobil lagi, ya, kemudian saya pinggirkan mobil, saya urut-urut hati saya. Astagfirullah, ya, tersulut emosi. Kenapa tak emosi Bapak Ibu? Seumur-umur di dunia ini itulah baru saya dipecarutkan oleh orang. Memang sakitnya tuh Allah. Tetapi untung dapat istri yang soleha. Kalau dapat istri yang tak soleha, apa keceknya mungkin? Tarui bang, hajar katanya. Hampai bang katanya kan. Nah, lalu ketika saya pinggirkan mobil Bapak Ibu, ya saat itu saya merenung, apa kata istri saya, ini teguran untuk abang katanya. Sebanyak ini orang abang yang dipecarutkannya, mungkin ada dosa abang sama Allah enggak katanya. Coba tengok Bapak Ibu. Jadi mungkin ada dosa kita yang dengan cara itu Allah mengingatkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jadi ada tiba seseorang yang bisa melakukan itu kepada kita, sebanyak nih orang lain. Nah, itulah yang terjadi dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika ia dipuja-puji oleh orang lain. Dia adalah ulama terkenal. Pada saat itu diambilnya sapu, diambilnya pel, dibersihkannya WC. Kagetlah orang menengok dia, wahai tuan guru, apa yang menyebabkan engkau membersihkan WC? Apa kata dia? Ini untuk mendidik jiwaku supaya tawadu, karena saya tadi dipuja-puji oleh orang sebagai seorang alim, ulama yang tinggi ilmunya, maka sekarang saya ingin membersihkan WC ini. Jadi luar biasa. Nah, maka dari kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan tawadu itu diuraikan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, bahwa dia mengatakan tawadu itu adalah alla yara li nafsihi maqaman wala halan. Tawadu itu adalah kondisi di mana kita tidak melihat di dalam diri kita ini terdapat maqam dan hal. Nah, maqam itu apa Bapak Ibu? Maqam itu dalam istilah tasawuf adalah maqam posisi ruhani kita. Jadi posisi ruhani itu, apakah orang ini sabar, apakah dia termasuk dalam posisi ikhlas, apakah dia dalam posisi menahan amarah, apakah dia ini orang yang begitu menjaga hati. Nah, itu posisi-posisi ruhani yang dinamakan dengan maqamat. Ya, itu dalam istilah tasawuf dinamakan dengan maqam. Jadi maqamnya di mana? Apakah dia di maqam ma'rifat dan lain sebagainya. Nah, orang yang tawadu itu dia tidak melihat ada maqam ruhani itu di dalam jiwanya, wala hal, begitu juga tidak merasa ada ahwal. Ahwal itu sederhananya Bapak Ibu kondisi ruhani.
Jadi ada tingkatan ruhani, ada kondisi ruhani. Jadi orang-orang ahli qalbu, apabila dia melihat seseorang, dia merasakan bahwa kondisi ruhani orang ini dalam kondisi begini. Ini lagi marah, ini lagi tersinggung, ini dia lagi tenang, ini dia kondisinya sedang ikhlas, ini kondisinya sedang sabar, ini ahwalnya sedang taubat kepada Allah. Nah, jadi ini ada tingkatan-tingkatan rohani, ada posisi-posisi rohani. Nah, orang-orang yang tawadhu itu dia tidak melihat ada posisi dan tingkatan itu di dalam dirinya. Dia merasa tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karenanya dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, maka wala yara fil khalqi syarran minhu. Orang yang tawadhu itu dia apabila memandang manusia, dia merasa dia lebih buruk dari manusia itu. Maka konsepnya Bapak Ibu, apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita mengatakan orang yang lebih tua dari saya ini lebih banyak amalnya daripada saya. Ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih muda, maka kita katakan ke dalam diri kita, orang yang lebih muda ini lebih sedikit maksiatnya daripadaku. Jadi Bapak Ibu, itulah orang tawadhu itu rupanya. Yang pertama, dia tidak merasa dalam posisi ruhani dan kondisi ruhani di dalam dirinya. Lalu ketika berjumpa dengan manusia, dia merasa dialah manusia yang paling buruk. Begitu sikap kita Bapak Ibu. Sehingga apa? Dengan cara seperti ini, apabila kita berjumpa dengan orang lain, selalu yang kita kedepankan adalah berbaik sangka. Maka kenapa? Karena ada 3 di dunia ini yang Allah sembunyikan Bapak Ibu. Yang pertama apa? Allah sembunyikan mana di antara amal kita yang mendapatkan ridhonya. Allah tak beritahu, Allah tak bagi tahu, oh sekarang baca Quran, lalu dipastikan bahwa baca Quran itulah yang akan menyebabkan kita nanti masuk surga. Belum tentu. Karena banyak orang membaca Al-Quran, justru di akhirat ternyata ia membaca Al-Quran itu dengan niat supaya disebut dia sebagai seorang qari, maka Al-Quran menjadi musuhnya di akhirat kelak. Jadi kita tidak tahu mana amal yang datang menjadi ridha Allah terhadap kita. Lalu Allah menyembunyikan pula yang kedua. Apa itu? Allah menyembunyikan maksiat mana yang akan mendatangkan murkanya. Supaya tujuannya apa? Supaya kita jangan menganggap remeh kemaksiatan yang kita lakukan. Oh, itu kan dosanya dosa keteknya. Cubalah, rupanya pas sudah melakukan dosa itu mati. Maka agama kita ini mengajarkan yang pertama tadi, kita tidak tahu mana amal yang akan menyelamatkan kita, maka kita tidak memilah-milih. Jangan-jangan amal yang kecil itulah nanti yang akan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat. Misal ya, selepas subuh nih kan Bapak Ibu, lebih enak kita pulang ke rumah. Sampai di rumah ambil selimut, lanjutkan tidur. Ya. Nah, nanti bangun, ya, lakukan hal lain, ya, entah pergi kemana, entah seperti apa. Sama dengan saya, bangun subuh tadi, ya, jam 4, sebelum jam 4 teringat mau datang ke Baitus Salam. Muncul pula rasanya subuh-subuh ni malas juga. Apalagi yang saya tengok bapak-bapak itu juga orangnya, ibu-ibu itu juga orangnya, ya. Maka apa?
Maka muncullah rasa pada waktu itu Bapak Ibu, ketika saya datang setiap pagi subuh misalnya hari Ahad, niatnya apa? Jangan-jangan dengan kedatangan saya ini ada dari lisan saya ini yang bersumber dari kitab yang kita baca, yang akan memberikan ilmu kepada jamaah, yang akan menggerakkan mereka untuk beramal, yang akan menyegarkan iman kita. Jangan-jangan dengan ngaji pagi inilah ternyata nanti Allah menyelamatkan saya di akhirat kelak. Jangan-jangan dengan kehadiran Bapak Ibu semua beriktikaf kita sampai salat sunat isyraq nanti, yang pada pagi tanggal 22 atau 21 Ramadan ini, inilah nanti yang akan menyelamatkan di akhirat. Kita tidak tahu. Jadi selalu kata Al-Imam Al-Qurtubi, apabila ada gerakan dalam hatimu mengajak untuk meninggalkan sebuah kebaikan, fahaddis, ajaklah jiwamu itu untuk berbincang. Jangan-jangan dengan amal inilah nanti saya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka Allah sembunyikan mana amal yang mendatangkan ridhanya dan mana maksiat yang berujung murkanya. Allah tutup itu agar kita tidak meremehkan amal kecil, agar kita tidak meremehkan maksiat kecil. Lalu yang ketiga yang disembunyikan oleh Allah adalah yang berhubung kait dengan kaji kita ini, definisi tawaduk tadi, yaitu Allah menyembunyikan siapa di antara hambanya ini yang dia adalah wali Allah. Kita kan tidak tahu Pak, ya, apakah bapak ini wali Allah, kita tidak tahu. Apakah bapak si fulan wali Allah, kita tak tahu. Apakah imam kita tadi seorang wali Allah, kita tidak tahu. Allah sembunyikan agar apa? Tujuannya supaya kita selalu menghormati, berbaik sangka kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena ada sekarang pengajian Bapak Ibu, dinilainya manusia, ditengoknya jenggot, ditengoknya kaki celana. Kalau tak berjenggot, kaki celana di bawah mata kaki, ahli neraka. Karena bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat di neraka. Coba tengok, ya, terlalu mudah menjustis, menilai orang. Jangan-jangan ahli neraka yang kita tengok itu, yang kita tuduh itu, cepat melayangnya nanti masuk surga ketimbang kita yang merasa lebih sunnah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita selalu ketika berjumpa dengan manusia itu, kita menghargainya, kita menghormatinya, kita merasa lebih buruk daripada dia. Jangan-jangan dia wali Allah. Wali Allah itu bagaimana Bapak Ibu? Seseorang yang sudah menjadi wali Allah itu, apabila dia melihat, matanya dibimbing oleh Allah. Apabila dia mendengar, pendengarannya dibimbing oleh Allah. Tangan kakinya yang bergerak dibimbing ke arah kebaikan oleh Allah. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah itu kata Allah di dalam Al-Quran, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut mereka, tidak risau hidup mereka itu, dan mereka juga tidak bersedih hati. Itulah wali Allah itu Bapak Ibu. Maka kita berhati-hati, jangan sampai melecehkan mereka, ya, jangan sampai mendustai mereka. Ada seorang ulama yang dia banyak punya murid, yang dia punya banyak karya, tetapi Bapak Ibu di akhir hayatnya mukanya hitam, lidahnya menghitam, ya, mukanya hitam, lidah menghitam. Lalu para ulama waktu itu berkunjung, menjenguk, bertakziah ke rumahnya. Ternyata lidahnya hitam. Lalu mereka menyimpulkan lidahnya hitam ketika mati ini adalah gara-gara dulu dia tidak menjaga lidahnya, selalu mengkritik Imam Nawawi. Nah, jadi
Imam Nawawi ini kan ulama Bapak Ibu, yang karya-karyanya juga luar biasa. Di usia 42 tahun dia meninggal, tetapi hampir seluruh di dalam ilmu keislaman dia meninggalkan karya yang sampai pada hari ini dibaca dan dipelajari oleh umat Islam. Jadi ulama ini selalu melecehkan Imam Nawawi, selalu merendahkan, oh ilmunya di bawah saya itu, oh apa yang dia kaji itu sesat, oh dia begini begitu. Sepanjang karirnya sebagai seorang profesor guru besar, dia selalu merendahkan Imam Nawawi. Ternyata rupanya Bapak Ibu, ya, daging ulama itu beracun. Kalau kita sembarangan bersikap kepada ulama atau orang yang ternyata wali Allah, dalam bahasa Jawanya nanti kualan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Lidahnya menghitam. Hati-hati. Bapak Ibu hati-hati juga ke saya. Saya ni wali. Yang pertama wali murid. Anak saya kan sekolah, tentu saya jadi wali murid. Yang kedua nanti saya jadi wali nikah, karena saya ada anak 2 perempuan. Maka hati-hati, ya. Kalau saya tengok bapak-bapak ni banyak juga wali ni nampaknya, ya. Rata-rata wali murid, ya. Ustaz punya anak perempuan, wali juga beliau ini. Pak Imam ada? Ada anak padusi? Wali juga itu. Ada ya, tapi ada seorang ustaz bilang ke saya, yang sebenar wali itu adalah yang berani poligami. Jadi siapa yang tak berani poligami tak bisa jadi wali, karena dia masih takut kepada bini. Jadi kalau masih takut ke manusia, belum lagi disebut sebagai wali. Setuju Pak? Setuju ya? Jadi selama bapak-bapak masih takut ke istri, tak berani poligami, berarti belum takut kepada Allah itu. Ya, jadi kalau sudah berani poligami, berarti tak takut kepada makhluk, kepada istri, kepada bini. Maka tu baru bisa dikatakan wali. Setuju Bu? Jadi kalau ibu-ibu kalau ibu-ibu ingin suaminya jadi wali Allah, izinkan poligami. Setuju? Yang menjawab bapak-bapak pula, ya. Saya bertanya ke ibu-ibu, yang menjawab bapak-bapak. Allahu Akbar. Tapi saya tengok bapak-bapak ni setuju-setuju, sok-sok mantap aja semua ni, ya. Karena saya tengok wajahnya wajah-wajah penakut semuanya. Atau maksud saya? Allahu Akbar. Jadi begitu Bapak Ibu ya, hati-hati dengan wali Allah. Pada ujungnya nanti ketika kita mengetahui itu, ya, maka kita menghormati sesama umat Nabi Muhammad. Jadi ketika kita berjumpa dengan siapapun, selalu yang dikedepankan orang-orang tawadhu itu adalah berbaik sangka kepada seluruh manusia. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari konsep ini, mari kita lihat kepada contoh yang dicontohkan oleh orang-orang soleh. Yang pertama kita ambil contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 2 contoh dari beliau. Yang pertama apa? Di saat beliau wafat, menjelang kematiannya, di saat ia ditikam oleh orang munafik, pada saat itu ia mengumpulkan 5 atau 6 orang sahabat Nabi yang mereka ini punya jasa dan yang dikedepankan di tengah masyarakat. Lalu apa kata Umar kepada mereka? Kalian berembuk, kalian rapat, siapa di antara kalian ini nanti yang akan menjadi khalifah penggantiku? Lalu mereka berembuk, ada Utsman di dalam, ada Sa'ad, ada sahabat-sahabat yang agung. Lalu mereka mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ada satu orang yang tertinggal. Siapa dia? Anakmu yang bernama Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar ini diusulkan menjadi salah satu,
ya, dari 6 orang yang akan nanti berbincang untuk menggantikan posisi Umar bin Khattab. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Tidak boleh anakku yang akan melanjutkan bagaimana kepemimpinanku nanti. Lalu kata para sahabat yang lain, dia layak wahai Umar, karena Abdullah bin Umar ini Bapak Ibu adalah seorang alim, banyak meriwayatkan hadis, kemudian dia termasuk di antara yang dijaminkan surga oleh Nabi, dan dia adalah satu di antara sahabat yang amat sangat mencontoh Nabi. Bahkan kalau Nabi pernah suatu saat berjalan di sebuah tempat, dia akan berjalan di tempat itu, saking cintanya ia dan menurutnya ia kepada kehidupan Rasulullah. Tetapi tawaduknya Umar bin Khattab, jabatan ini bukan untuk diwariskan, padahal dialah layak. Kalau sekarang tidak layak, dicari cara supaya layak. Entah mungkin dibuat aturan, tadi buat mungkin umur tak cukup, tetapi dicari. Paham Bapak Ibu nih? Ya, tak ngerti Bapak Ibu nampak ini ya. Tapi saya tak akan menyebut detail. Nah, kalau sekarang dicari caranya, padahal Umar bin Khattab anaknya layak. Akhirnya Umar bin Khattab didesak, anakmu ini layak. Lalu dengan tawaduknya Umar mengatakan, baik, kalau Abdullah bin Umar ini masuk dalam komite yang 6-7 orang ini, maka kata Umar bin Khattab, dia boleh memilih tapi tak boleh dipilih. Allahu Akbar. Kalau ini sebaliknya. Dicari cara, diletakkan pamannya di sana, diletakkan neneknya di sana, diletakkan atuknya di sana. Jadi kalau masuk ada orang paham Bapak Ibu ya. Saya tengok wajah-wajah kecewa nampaknya. Wajah-wajah yang pilihannya dulu beberapa bulan yang lalu kalah nampaknya. Tapi tak perlu risau Bapak Ibu, semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tak perlu risau kita hidup ini, kita tinggal berdoa siapapun yang terpilih nanti menjadi pemimpin kita, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah. Karena kalau terlalu berlama-lama kita kecewa nanti ya tidak baik ya, seolah-olah kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu suatu ketika disebutkan di dalam kitab ini sebuah riwayat, Umar bin Khattab ini berjalan di satu jalan di kota Madinah di bawah terik matahari yang membakar pada saat itu. Lalu Umar ya memasang apa istilahnya ini, selendangnya itu di kepalanya saking panasnya kota Madinah pada waktu itu. Lalu ketika itu datanglah seorang anak pemuda menunggang keledai. Keledai ya, keledai. Kadang terbalik-balik tu Pak ya, keledai apa tapi itu sengaja tu, saya ingin nengok Bapak Ibu masih fokus apa tidak ya, karena tidak ada sarapan pagi begini kan. Masih fokus apa tidak ini? Tu kan. Keledai. Nah, lalu lewat dia, lalu Umar bin Khattab berkata ke pemuda itu, "Nak, saya nak menumpang ke keledaimu ini." Lalu ditengoknya, rupanya Umar bin Khattab. Tiba-tiba fawasabal gulam, anak yang bawa keledai, menunggang keledai tadi meloncat. Lalu dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, irkab, wahai Amirul Mukminin, naiklah, naik ke keledai, saya yang akan memegang tali kekangnya, menuntunnya." Lalu apa kata Umar bin Khattab?
engkau meletakkan aku di tempat yang nyaman, sedangkan engkau sendiri berada di tempat yang tidak nyaman. Tak boleh itu terjadi, kata Umar bin Khattab. Nah, saking dia melihat itu tak boleh terjadi. Nah, akhirnya lalu apa yang kita lakukan wahai Umar, wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, kau tetap naik di keledaimu ini, kau yang apa istilahnya? Kalau zaman sekarang kau yang nyetir, kau yang, saya di belakang duduk. Jadi saya digonceng, kau yang bawa. Akhirnya ya naiklah mereka berdua, sampailah masuk ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkejutlah seluruh masyarakat menengok seorang khalifah yang masa itu sepertiga dunia berada di bawah genggamannya, di bawah kekuasaannya, dengan rendah hati masuk ke kota Madinah mengendarai keledai. Kagetlah orang, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Inilah tawaduknya seorang Umar yang membuat pemimpin setelahnya tak bisa menyaingi kebaikan dan kehebatan Umar bin Khattab. Nah, sekarang kira-kira bisa tidak pemimpin begitu, Bapak Ibu? Ya, datang dia, ya, tiba-tiba menumpang dia ke kita. Ya, tentu nampaknya protokolnya nanti tak akan rela. Oh, ini ada protokolnya. Tetapi bagi Umar bin Khattab itu tidak masalah. Begitulah lempangnya hati orang-orang yang tawadu. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ada sebuah kisah ya bersumber dari Ibnu Sa'ad. Diceritakan Salman Al-Farisi ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di wilayah Madain. Madain itu, Bapak Ibu, berada di wilayah negeri Syam sekarang. Negeri Syam itu pecah sekarang menjadi 4 negara. Yang pertama Jordania, yang kedua Suria, yang ketiga Lebanon, yang keempat Palestina, ya, Gaza sekarang itu. Nah, ini 4 negara ini dulunya dinamakan dengan negeri Syam. Nah, maka di negeri Syam itu ada sebuah wilayah namanya Madain. Diangkatlah Salman Al-Farisi ini menjadi gubernur di sana. Dan pada waktu itu dia pergi ke pasar menengok kondisi pasar. Tiba-tiba ada satu orang membawa barang. Dipanggilnya Salman Al-Farisi tadi. Sini, katanya, tolong angkat barang saya ini sampai ke rumah, nanti saya upah. Dikiranya Salman Al-Farisi ini adalah tukang angkat barang di pasar, karena penampilannya sederhana. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi ini mengangkat barang orang tadi, dipanggulnya. Lalu berjalanlah dia di belakang orang yang belanja tadi, ya, sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya rajul, haza amir. Kamu ni kurang ajar, yang kau suruh angkat ini adalah Mukanya merah padam waktu itu. Rupanya lah salah orang. Salah kau katanya. Rupanya dia adalah gubernur. Dia minta maaf, gubernur, wahai sahabat Nabi yang mulia, saya tidak tahu, saya kira engkau tadi pekerja di pasar ini, tukang angkat barang, tolong kembalikan barang itu. Apa kata Salman Al-Farisi? Tidak apa-apa wahai tuan, tunjukkan di mana rumahmu, aku akan bawa barang ini sampai ke depan pintu rumahmu. Allah. Kenapa demikian? Karena ketika tadi engkau menyuruhku mengangkat barang itu, saya sudah berniat untuk membawanya dan membantumu sampai di rumahmu. Jadi rupanya Bapak Ibu, dalam hal tawadhu ini mesti kita mengelola hati, mengelola niat. Ya, kalau tak dikelola hati, tak dikelola niat, maka yang terjadi sepanjang hidup kita ini asik aja kita ni tersinggung terus. Ya enggak? Kalau enggak dikelola selalu merasa
tersinggung. Kata orang Melayu, berkecil hati aja terus. Sudahlah hati itu kecil juga, berkecil hati juga. Jadi akhirnya yang menderita si hati kita itu. Nah, akhirnya kita belajar kepada Salman Al-Farisi, saya sudah berniat dari awal tadi bahwa saya akan membantumu mengangkat barang ini sampai ke rumahmu. Kalau sekarang kan tidak, Bapak Ibu, dibuat seolah-olah merakyat tetapi tidak merakyat, di syuting nanti ya, seolah-olah dia tawadu tetapi itu settingan. Apa istilahnya? Pencitraan. Tahu aja Bapak Ibu ya, pencitraan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pernah ke sebuah toko waktu itu, saya belanja. Datanglah orang, dek, tolong ambil barang tuh, masukkan ke mobil saya, kata. Mak, saya bilang, saya yang belanja di sini, kok saya yang dikiranya pula, mungkin ada pula tampang saya ini tampang tukang angkat mungkin, Bu ya. Padahal seganteng ini kan. Tersinggung saya, Bapak Ibu. Saya ustadz, saya doktor, saya dosen, imam besar An-Nur lagi. Ganteng lagi gitu kan. Allahu Akbar. Tapi apa yang dengan enaknya nunjuk kita, tolong ambil barang itu, masukkan ke mobil saya, kata. Gimana tuh Pak? Kira-kira gimana sikap saya itu? Kurang ajar. Apakah mungkin begitu saya? Oh tidak. Ya saya belajar pada waktu itu, tapi saya tak mau. Tapi saya bilang, maaf Pak, saya juga di sini pelanggan. Oh dia jadi juga minta maaf. Tapi kalau kita tidak tawadu, barangkali kita tidak bisa mengelola hati, tidak bisa mengelola niat, akhirnya tersinggung. Jadi jangan rawat ketersinggungan itu di dalam hati. Bak kece orang kini, jangan mudah baper. Apa baper tuh Pak? Bawa perasaan. Tak disapa orang baper, disapa orang baper, diajak orang baper, tak diajak baper. Jadi duitnya habis dek baper aja. Matilah dek baper tuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka terakhir ujung dari kita berpuasa, kita merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya, maka pada akhirnya kita akan merasa tawadu. Tak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Maka disebutkan oleh Nabi, tidaklah seseorang itu akan berkurang hartanya karena disedekahkan, tidaklah seseorang itu memaafkan kecuali ia akan bertambah mulia, dan tidaklah seseorang tawadu kepada Allah, pada ujungnya Allah sendiri yang mengangkat derajatnya. Ingat yang tiga itu Bapak Ibu. Tidaklah pernah berkurang harta yang disedekahkan, tidak akan pernah hina orang yang mulia memaafkan, dan semakin seseorang itu tawadu, Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Itulah kaji kita pada pagi ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, menguatkan amal kita, dan mengokohkan iman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Tadi sahur pakai Indomie ditambah dengan parutan keju. Kalau pasif poligami, kayaknya buat Imam sangat setuju. Ini kalau Pak Imam ini berani kayak gini, berarti Ibu tak di sini nih. Ada. Oh, mana istri Pak Imam dah? Kak, tolong diselesaikan beliau ini nanti. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita melihat seseorang itu sudah seringlah tidak melakukan hal atau sikap yang tidak ideal ya, bahkan mungkin sudah kategori keterlaluan gitu. Nah, kita menyikapi orang itu tentu tidak mudah ya untuk apa namanya selalu berbaik sangka gitu ya. Nah, kalau kita misalnya
kita tidak mendeklarasikan kediannya gitu ya. Kita hanya tetap bersangka gitu, tapi dalam hati kita tetap berhati-hati jangan sampai perlakuan itu diperlukan ke kita. Bencilah perbuatannya tapi jangan benci orangnya. Dia sudah keterlaluan, dia pencuri, dia perampok, berbaik sangka juga lagi. Bongak wak namo itu. Ya, dah jelas dia penjahat, dah jelas dia merampok, dah jelas pemabuk dia. Lalu kita beri kesempatan tuh siapa yang bongak? Tetapi ketika kita berhati-hati, ketika kita menghindari, ketika kita berupaya untuk selamat dari gangguannya, harus disisipkan di dalam hati kita, ahli maksiat ini masih ada kemungkinan ia taubat kepada Allah. Pezina dia Bapak Ibu misalnya, pemabuk dia, jangan-jangan nanti di akhir hayatnya dia diampunkan oleh Allah karena hidayah milik Allah. Maka orang yang tawadhu itu adalah ketika dia berjumpa dengan sesuatu yang barangkali di antara umat Nabi Muhammad ini ada yang terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, ia benci kepada maksiatnya tetapi ia tidak benci kepada orangnya karena orang ini masih ada kemungkinan diampunkan oleh Allah. Dan orang yang tawadhu juga berhati-hati, jangan sangan saya nanti di akhir juga banyak maksiat. Maka kita meminta istiqamah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Tentang kematian ini kan 4 kita minta. Ada kesempatan taubat sebelum mati. Bisa jadi nanti orang yang ahli maksiat itu ditakdirkan oleh Allah dia taubat sebelum mati. Saya punya jamaah preman luar biasa Pak. Ya, preman luar biasa. Seluruh jenis maksiat Ustaz lah saya lakukan katanya. Ya, berzina, merampok, membunuh orang. Saya ini dulu pembunuh Petrus. Tahu Petrus? Penembak misterius. Kalau ada macam-macam orang itu hilang tengah malam, hilangnya tuh rapi bersih. Ya, itulah pekerjaan dia. Ya, menghilangkan orang. Artinya pembunuh. Kalau saya hitung Ustadz itu dah ratusan. Jadi katanya kalau Ustadz ada masalah sama orang lapor ke saya. Sudahlah maksiat diajaknya pula awak. Memang kurang ajar nih. Tak tahu dia awak Ustadz kan? Ya, kalau ada Ustadz musuh nanti yang mengganggu Ustadz, kita hilangkan Ustadz kan? Saya tahu caranya. Kau kurang ajar karena saya udah kenal betul dengan dia. Masa Ustadz kau suruh? Begitulah saya masih punya jaringan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi dia taubat. Umrah dia dengan saya. Kemudian pas pakai kain ihram nampaklah badannya semuanya bertato, di sini tato ular, di sini kalajengking, di punggung gambar wanita yang tak layak dipandang. Kemudian di dadanya ada tato Garuda Bapak Ibu. Saya penasaran, kok tato Garuda ada di dada? Ini saya sepreman apapun Ustadz masih cinta NK. Oh hebat. Jadi kalau ada lagu Garuda di dadaku, adianilah orangnya Garuda di dada. Lalu apa yang terjadi Ustaz? Saya sudah taubat. Ini kemarin tato ini dulunya dibuat sampai masuk ke kulit, ke darah. Jadi kalau yang di belakang di sebelah kanannya ini sudah dihapusnya Pak, tapi menggelembung habis dibakar. Ya, jadi rusak kulitnya jadinya. Ya, jadi bagaimana hukumnya tato-tato ini Ustaz? Sekarang mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau saya tengok sekarang, ya, kalau jumpa dia dengan waktu dia umrah itu, malu saya dengan diri saya. Apa sebab? Saya masih tidur, dia sudah bangun tahajud, dah berangkat ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Malu saya dengan amal saya. Berarti apa? Dia diberikan hidayah oleh Allah. Dulu saya benci, di rumahnya dia tidur dengan anjing Pak, dengan anjing, ya, selingkuh, membunuh orang Allah, ya.
Tetapi apa yang terjadi, saya tengok sekarang kalau saya berjumpa dengan dia, wajahnya bersinar, kalamnya lembut, suka membantu. Sekarang dia bangun masjid di tanahnya, gratis diperuntukkan untuk kaum muslimin, diwakafkan kepada muslimin dan muslimat. Tengok. Jadi kita jangan berputus asa dengan manusia ahli maksiat. Jangan-jangan dia nanti lebih melaju masuk surga ketimbang kita. Tapi kita perlu berhati-hati dengan ahli maksiat tadi, jangan sampai pula dia memudaratkan kita. La darara wala dirar. Jadi ada cara, ada kasusnya. Jadi selalu doakan, Pak. Ya, kalau dia misalnya ahli maksiat, doakan. Bencilah perbuatannya, tidak dengan orangnya. Baik. Silakan. Cukup. Baik. Dah, jangan cerita poligami lagi, Ustaz ya. Saya khawatir nih di rumah ndak ada buka puasa dari kakak nanti. Baik, demikian kita tutup bersama-sama dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.